Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmawati, Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor yang mempengaruhi problem posing untuk pelajaran IPS kelas 5 SD. Latar belakang masalah. Belajar adalah perubahan perilaku. Perilaku dalam arti luas terdiri dari observasi, pendahuluan, tindakan keterampilan, minat, sikap, dan lain-lain. Perubahan perilaku itu mengubah suatu keterampilan dalam proses belajar, karena keterampilan untuk mengubah suatu melalui pembelajaran, siswa dapat dengan bebas mengeksplorasi, memilih, dan menentukan keputusan dalam kehidupan mereka. Dan perubahan perilaku terjadi sebagai hasil dari adanya proses yang dicapai siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran proses pembelajaran IPA kelas 5 SD sudah menggunakan model problem posing. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD sesudah menggunakan model pembelajaran problem posing. Dan tujuannya yang pertama, untuk mengetahui gambaran proses pembelajaran IPS kelas 5 SD dengan menggunakan model problem posing. Dan yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kelas 5 SD sesudah menggunakan model problem posing. Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk meningkatkan wawasan keilmuan di bidang pendidikan, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan penggunaan model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran sejauh mana proses dalam suatu pembelajaran dengan tujuannya sudah tercapai oleh siswa. Bab yang kedua, tinjauan literasi. A. Pengertian model pembelajaran problem posing. Model problem posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu problem yang artinya masalah atau soal, dan posing dari kata to pose yang berarti mengajukan atau membentuk sebagai padanan. Istilah dalam bahasa Indonesia yaitu pembentukan soal atau pengajuan soal. Problem posing merupakan model pembelajaran yang mengharuskan siswa menyusun pertanyaan dan menyelesaikan soal tersebut dalam kelompoknya. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan cara menerapkan model pembelajaran problem posing merupakan salah satu indikator keefektifan belajar. B. Langkah-langkah model pembelajaran problem posing. Penerapan problem posing dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara individual maupun kelompok di sekolah, yaitu diawali dengan pendahuluan, pengembangan, penerapan, dan penutup. Pembelajaran dengan model problem posing umumnya dicirikan dengan perumusan kembali soal yang telah diberikan pendidik. C. Jenis-jenis model pembelajaran problem posing. A. Model pembelajaran problem posing secara individual. Yang pertama, guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. Yang kedua, guru memberikan latihan soal secukupnya. Dan yang ketiga, guru memberikan tugas rumah secara individual. Yang B. Model pembelajaran problem posing secara berkelompok. Yang pertama, dapat memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah. Yang kedua, dapat mengembangkan bakat kesempatan kepada para peserta didik untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah. D. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem posing. Adapun beberapa kelebihan penerapan model pembelajaran problem posing yaitu: 1. Memberi penguatan terhadap konsep yang diterima atau memperkaya konsep-konsep dasar melalui belajar mandiri. Yang kedua, diharapkan melatih peserta didik meningkatkan kemampuan dan belajar mandiri. Yang ketiga, orientasi pembelajaran adalah
investigasi penemuan yang pada dasarnya adalah pemecahan masalah. Dan adapun beberapa kekurangan penerapan model pembelajaran problem posing yaitu: yang pertama, soal yang didapatkan cenderung sama sehingga kurang variatif. Yang kedua, menghabiskan banyak waktu. Yang ketiga, model pengajuan soal ini tidak dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Penerapan model pembelajaran problem posing. Yang pertama, mengulas materi. Peserta didik membuat orang antara pengetahuan awal dengan informasi baru yang diperoleh. B. Peserta didik membaca dengan baik apabila ada informasi yang penting. C. Peserta didik mengingat kembali tentang apa yang diajarkan oleh guru. D. Peserta didik menggunakan kata-kata sendiri ketika membaca informasi tersebut. Dua, membentuk masalah. A. Peserta didik harus sudah memahami masalah yang akan diajukan. B. Peserta didik harus bisa mempertimbangkan kemungkinan masalah yang ada sebelum mengajukannya. 3. Memeriksa. A. Peserta didik memeriksa solusi dan mengenakannya. B. Peserta didik mempertimbangkan semua solusi masalah yang timbul. 4. Review. Peserta didik dapat mengevaluasi proses-proses yang telah dilakukan. B. Siswa dapat mengajukan masalah yang berbeda. Bab 3. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.